Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian kita di dalam hadis-hadis hukum Bukhari Muslim yang terangkum di dalam kitab Umdatul Ahkam. Kita sampai pada kitab zakat. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis yang pertama, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz ibnu Jabal agar menyeru ahlul kitab untuk bersyahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dan jika mereka telah mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, maka kewajiban selanjutnya adalah mendirikan atau menegakkan salat. Kemudian datang setelahnya adalah kewajiban membayar zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka. Pada permasalahan ini sebagian ulama mengatakan kewajiban zakat diberikan pada penduduk negeri di mana orang kaya tersebut tinggal. Ada yang mengatakan wajib. Namun sebagian ulama mengatakan itu tidak wajib. Karena beberapa kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan keluar Madinah untuk mengambil zakat dan harta zakat tersebut dibawa ke Madinah. Artinya harta zakat tersebut diambil dari luar Madinah kemudian dibagikan sebagiannya kepada penduduk Madinah. Namun tentunya yang utama adalah tatkala kita membayar zakat, kita utamakan orang yang terdekat dengan kita, baik kedekatan secara letak, tetangga misalnya, atau kedekatan secara nasab. Bahkan ketika kita memberikan harta zakat tersebut kepada karib kerabat kita, kita mendapatkan dua pahala, yaitu pahala bersedekah dan pahala menyambung tali silaturahim. Dan pemberian zakat kepada karib kerabat disyaratkan dia bukan menjadi tanggungan kita, artinya bukan kita yang berkewajiban memberikan nafkah. Semisal orang tua kepada anak, ini kewajibannya adalah memberi nafkah, atau anak kepada orang tua ketika orang tua telah lanjut usia
dan tidak mampu lagi mencari nafkah. Adapun kerabat yang lainnya yang di luar tanggung jawab kita untuk memberikan nafkah kepada mereka, maka mereka lebih utama daripada kita memberikannya kepada yang bukan karib kerabat. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, maka hendaklah engkau menjauhi harta mulia mereka. Artinya seorang amil zakat dilarang mengambil harta yang paling berharga dari orang yang berkewajiban menunaikan zakat, kecuali jika pemilik harta tersebut yang mengeluarkan yang paling mulia, yang paling berharga. Jadi amil zakat hendaknya mengambil dari harta yang pertengahan, bukan dari yang paling jelek dan bukan dari yang paling berharga. Karena keimanan manusia bertingkat-tingkat. Jika diambil dari yang paling berharga dari harta yang ia miliki, bisa jadi dia akan benci terhadap syariat Islam. Namun Islam juga mendidik, jika yang diambil dari yang terjelek maka orang akan bermudah-mudahan di dalam syariat. Maka amil zakat dianjurkan untuk mengambil harta yang pertengahan, kecuali jika pemilik harta tersebut dengan sukarela memberikan yang terbaik dari hartanya. Dan jika pemilik harta mengeluarkan yang terjelek, ini tidak diterima. Hendaklah amil zakat mengambil dari harta pertengahannya. Kemudian amil zakat berhak menerima harta zakat setelah terkumpul dari harta seluruh kaum muslimin. Setelah terkumpulkan, maka tentunya beda harta dari orang yang pertengahan dengan harta orang yang kaya raya. Maka amil zakat juga tidak dibolehkan amil zakat tidak diperbolehkan mengambil untuk dirinya pribadi dari harta yang paling baik. Ini zakat apapun ya, baik itu zakat fitr atau zakat fitrah kita menamainya ya, zakat apapun ketika sudah berada di tangan amil zakat, maka amil zakat dilarang mengambil yang terbaik atau yang paling berharga. Hendaklah dia mengambil dari yang pertengahan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti Mu'adz, wattaqi da'watal mazlum, bertakwalah kepada Allah, takutlah terhadap doanya orang yang terzalimi. Jadi jangan sampai dalam menjalankan syariat Allah kita menzalimi orang lain. Di antara kezaliman dari amil zakat adalah mengambil harta yang terbaik dari apa yang dimiliki oleh manusia, yang dimiliki oleh kaum muslimin. Maka jika pemiliknya tidak rela, kemudian dia berdoa kejelekan bagi orang yang mengambil harta zakat tersebut, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya tidak ada antara doa tersebut dengan Allah hijab, penutup. Tidak ada batasan antara doa orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah pasti akan mengabulkan. Ini Rasulullah mengatakan kepada orang yang sedang melaksanakan syariat Allah, menjalankan syariat Allah. Maka terlebih kezaliman yang lain seperti mencuri, merampas, merampok, menyerobot tanah orang meskipun satu jengkal, maka kita harus berhati-hati dari doa orang yang terzalimi. Senjata terkuat orang yang lemah adalah doanya. Bisa jadi orang lemah dia tidak mampu membayar pengacara yang handal, kemudian kita zalimi, maka hati-hati, senjata dia lebih ampuh daripada pengacara yang paling handal yang kita miliki. Ketika dia mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka binalah salah kita. Maka kita harus berhati-hati dari semua perbuatan kezaliman. Hadis yang kedua dalam bab ini, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Sa'id al-Khudri radhiyallahu an menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa fima duna khamsi awaqin sadaqah. Harta yang nilainya belum mencapai 5 uqiyah maka tidak diwajibkan dikeluarkan sedekah. Satu uqiyah itu sama dengan 40 dirham. Maka 5 uqiyah sama dengan 200 dirham. Ini merupakan batasan minimal harta yang diwajibkan dikeluarkan padanya sedekah. Maka lebih dari 5 uqiyah dan 5 termasuk, maka berkewajiban untuk dikeluarkan harta sedekah jika telah mencapai 1 haul atau 1 tahun dalam tahun Hijriyah. Wala fima duna khamsi daudin sedekah. Harta yang nilainya belum mencapai 5 daud tidak wajib dizakati. Wala fima duna khamsati awsuq sedekah. Wala fima duna khamsi daudin sedekah. Harta yang tidak mencapai 5 ekor onta. Maka yang memiliki 4 onta tidak berkewajiban mengeluarkan sedekah. Wala fi maduna khamsati awsuqin sedekah. Dan harta yang nilainya belum mencapai 5 wasak tidak wajib dizakati. 1 wasak sama dengan 60 sa'. Maka 5 wasak sama dengan 300 sa'. Dan 1 sa', 1 sa' nabawi yang dipakai oleh penduduk Madinah, sa' itu berupa takaran. Dia bukan timbangan.
maka ketika dijumlahkan dalam timbangan, dia akan memiliki berat yang berbeda dilihat dari bahan makanan pokok yang ditimbang. Seperti liter, ya. 1 liter beras beda beratnya dengan 1 liter jagung. 1 liter jagung berbeda dengan 1 liter sagu. 1 liter sagu berbeda dengan 1 liter gandum. 1 liter gandum berbeda dengan 1 liter kurma, dan seterusnya. 1 sok jika diisi beras, dan beras macam-macam. Ada beras India, ada beras Mesir, ada beras Jawa, ada beras Banjar. Disebutkan di Lajnah Ad-Daimah, dan ini merupakan fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz, 1 sok jika diisi beras maka hasilnya hampir mencapai 3 kilo. Dan beras di Arab itu panjang-panjang. Beras basmati, tahu ya? Yang beras panjang-panjang, beras India. Yang belum pernah lihat, ada itu di samping Sungai Paring, sebelah kiri jalan. Ada yang jual beras 5 kiloan, tulisannya basmati. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan 2,5 kilo itu sudah sama dengan satu sok. Maka untuk kehati-hatian kita mengeluarkan zakat 1 sok, ya, zakatul fitr itu 3 kilogram. Artinya kalau lebih pasti sah. Kalau kurang, ya kita telah mengikuti salah satu fatwa dari ulama. Kita tidak menyalahkan yang mengeluarkan 2,5 kilogram. Tapi fatwa Dewan Fatwa Arab Saudi, Lajnah Daimah, dan Syekh Abdul Aziz bin Baz menyebutkan 3 kilogram. Kurangnya sedikit. Adapun jika diisi dengan bahan makanan pokok yang lain bisa jadi kurang. Misalnya diisi jagung, apalagi jagung kering. Karena jagung itu lebih ringan. Kembali kepada hadis ini, bahan makanan pokok hasil panen tidak diwajibkan zakat tatkala kurang dari 300 sok. Maka lebih dari 300 sok diwajibkan dikeluarkan zakat padanya. Seluruh harta zakat dikeluarkan jika sudah mencapai haul. Zakat binatang ternak, zakat harta benda, zakat perdagangan, kecuali zakat hasil panen. Hasil panen adalah ketika setelah dipanen, maka ketika itu diwajibkan mengeluarkan zakat. Ini berbeda dengan harta yang lainnya. Emas, perak, ketika baru kita miliki maka belum berkewajiban dikeluarkan zakat. Ketika sudah usia 1 tahun maka baru kita berkewajiban mengeluarkan zakat. Adapun khusus
bahan makanan pokok ya, dari hasil panen ladang atau kebun kita, maka dikeluarkan zakatnya ketika setelah panen. Setelah panen kemudian ditakar, kalau ada takaran itu yang utama dengan sok. Kalau tidak ada maka ditimbang, segera ditimbang. Maka jika lebih dari 300 sok, lebih dari 300 sok, kalau hitungannya 3 kilo maka dikalikan 3 kilo. Kalau kita menimbang bukan menakar, maka dikeluarkan harta zakatnya sebesar 1/5 jika pengairannya gratis, tidak bayar. Dari air hujan, air sungai yang bisa kita alirkan tanpa biaya, maka zakatnya 1/5. Jika ladang atau sawah kita diairi dengan berbayar, sebagian irigasi itu berbayar, ada yang menarik bayaran, atau menggunakan mesin diesel, maka zakatnya adalah 1/10. 1/10 dari hasil panen. Dalam hadis ini menyebutkan minimal harta seseorang yang wajib dikeluarkan padanya zakat. Ini menunjukkan bahwa syariat kita tidak ingin memberatkan umatnya. Orang yang memiliki harta yang sedikit tidak diwajibkan membayar zakat, terkecuali jika didorong dari sukarelanya. Seorang memiliki 4 ekor unta misalnya, atau memiliki kurang dari 200 dirham, atau memiliki hasil panen kurang dari 300 sok, kemudian mensedekahkan dari sebagian hasil panennya, maka tentunya dia mendapatkan pahala. Ini adalah perbuatan baik, tapi tidak wajib atau belum berkewajiban. Maka amil zakat yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengambil harta zakat jika mendapati harta yang belum sampai nisabnya, maka tidak boleh mengambil dari harta-harta tersebut zakatnya. Hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi shadaqah. Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim tidak wajib membayar zakat atas budak dan kuda yang dimilikinya. Wa fi lafdin, dan di lafaz yang lain, illa zakatul fitri fir raqiq, kecuali zakat fitrah atas budak. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa barang yang kita pakai tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakat. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang berkembang atau sedang berkembang. Rumah yang kita miliki tidak wajib dikeluarkan padanya zakat. Tapi properti yang kita mau jual, ya, kita menunggu harganya naik, investasi. Kita beli tanah memang niat bukan untuk kita manfaatkan,
bukan untuk ditinggali, bukan untuk bercocok tanam. Adapun kalau untuk ditinggali atau untuk bercocok tanam itu hanya sampingan. Tujuan aslinya jika nanti harganya naik, karena kita tahu tanah tersebut akan dibangun di dekatnya bandara misalnya, atau universitas, jelas akan naik. Maka yang seperti itu wajib dikeluarkan padanya zakat. Mobil yang kita pakai, motor yang kita pakai, berapapun nilainya, meskipun mobil kita harganya 1 miliar, tapi untuk dikendarai maka tidak diwajibkan dikeluarkan padanya zakat. Tapi mobil yang menjadi barang dagangan kita, meskipun mobil butut yang harganya 15 juta rupiah, kita ambil dari Jakarta, bekas tergenang air, murah harganya cuma 6 juta, dijual setelah diperbaiki bisa laku 15 juta. Yang 100 juta bisa dijual 130 juta dan seterusnya. Maka yang menjadi barang dagangan kita wajib kita keluarkan zakatnya 2,5%. Kecuali emas. Emas menurut jumhur para ulama berdasarkan dalil-dalil yang lain, ada seorang wanita membawa anaknya yang memakai perhiasan, maka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah perhiasan ini wajib dizakati?" Maka Rasulullah mengatakan, "Apakah engkau rela perhiasan ini akan menjadi bahan bakar api neraka?" Maka pendapat yang kuat, emas baik dipakai maupun disimpan, apalagi diperjualbelikan, maka wajib dikeluarkan padanya zakat. Meskipun pada yang dipakai ini khilaf di antara para ulama, ya. Ada yang mengatakan tidak wajib karena masuk dalam hadis ini sesuatu yang dipakai itu tidak diwajibkan padanya zakat. Namun ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan diwajibkannya mengeluarkan harta emas meskipun sedang dipakai. Maka untuk kehati-hatian bagi kita yang memiliki emas, istri kita yang memiliki emas, anak-anak perempuan kita yang memakai perhiasan emas, maka hendaknya dikeluarkan padanya zakat 2,5%. Jadi kendaraan, pakaian, tempat tinggal, sandang, pangan, papan itu tidak diwajibkan padanya zakat, ya. Beras yang kita beli untuk dimakan itu tidak berkewajiban untuk dikeluarkan padanya zakat meskipun kita belinya lebih dari 300 sok, ya. Karena kita membelinya ketika masa panen, ya, biar murah kita beli banyak sekalian. Meskipun lebih, maka tidak berkewajiban padanya dikeluarkan zakat, terkecuali untuk dijual belikan. Begitu juga baju kita yang kita pakai, ini tidak diwajibkan dikeluarkan padanya zakat. Adapun baju yang di toko kita untuk dijual belikan, maka diwajibkan padanya zakat. Kemudian harta perdagangan, ketika sampai 1 haul, maka ketika menghitung
itu dari keseluruhan barang dagangan kita yang ada di toko. Meskipun dari keuntungannya. Jadi modalnya pertama misal cuman 100 juta. Dalam 1 tahun tentunya berkembang 500 juta. Kemudian harta dagangan itu dihitung dari harga pokok atau harga beli, bukan harga jual. Dari harga beli, bukan harga jual. Misalnya ini harga belinya 300 rupiah, harga jualnya 500 rupiah per gelas, maka dihitungnya adalah 300 rupiah, bukan 500 rupiah. Baru diambil 2,5%-nya. Itu harga dagangan apapun, ya. Harta dagangan kita mobil misalnya, kita beli berapa? 100 juta. Kita jualnya 130, maka dihitungnya dari 100-nya, bukan 130. Jadi barang yang masih ada di toko kita, ya meskipun sudah dilabelin harga, baju ini harganya 80.000 misalnya, harga belinya 60.000, maka dihitungnya 60.000, bukan label yang ada di baju tersebut. Ini harta dagangan. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan, iya, masih tersisa lafaz terakhir pada hadis sebelumnya, kecuali zakat fitrah bagi budak. Budak itu masuk dalam harta kita. Dia tidak wajib kita keluarkan zakatnya, karena budak itu ada harganya. Budak yang badannya besar, kuat, rajin bekerja, berbeda dengan budak yang kurus, malas bekerja, suka tidur-tiduran. Itu harganya beda. Jika budak untuk dijual belikan, maka berkewajiban untuk dikeluarkan padanya zakat. Tapi kalau budak yang kita pakai, ya, sekarang sudah tidak ada budak, ya. Budak yang kita gunakan untuk melayani kebutuhan kita, untuk membantu kita, membantu pekerjaan kita, maka tidak diwajibkan dikeluarkan padanya zakat, meskipun harganya mahal. Meskipun harga budak tersebut mahal, tapi sedang kita gunakan, bukan untuk dijual belikan. Meskipun nantinya kalau kita butuh barang tersebut kita jual. Seperti juga kuda yang kita pakai, kendaraan yang kita pakai. Saat ini kita ketika membelinya niatnya bukan untuk dagang, ya. Karena bukan untuk dagang, kita juga tidak tahu harga. Berbeda dengan orang dagang. Orang dagang mobil pasti melihat apa yang paling menguntungkan dan resikonya kecil. Adapun untuk dipakai, dia lihat mana yang dia selera, awet, nyaman, meskipun nanti harga jualnya jatuh dan dia rugi. Karena dia memakainya bukan seminggu 2 minggu. Berbeda dengan pedagang mobil. Pedagang mobil 1-2 mobil itu biasanya sambil pakai, tapi tujuannya dia adalah dagang. Dan selama berdagang dia mengambil manfaat sambil mencoba mobil tersebut apa kekurangannya. Dibeli dengan harga
90 juta misalnya, kemudian dia perbaiki, kemudian dicoba-coba ya, untuk pemakaian sehari-hari, tapi tujuan utamanya adalah untuk dagang. Ini wajib dikeluarkan padanya zakat. Tapi kalau beli untuk dipakai, meskipun nanti ketika butuh duit dia jual. Begitu juga rumah, ketika butuh duit dia jual rumahnya atau tanahnya, pekarangannya, kemudian cari rumah yang lebih murah karena butuh duit. Jadi dia menjual karena butuh duit, ya, bukan untuk mencari keuntungan, bukan untuk berdagang. Ini berbeda. Begitu juga budak, ya, ketika dipakai membeli untuk membantu dia di toko, untuk membantu dia di ladang, untuk mengerjakan sawah dan lain sebagainya, maka tidak diwajibkan padanya zakat, terkecuali zakat fitrah jika budak tersebut muslim. Jika budak tersebut muslim, maka tetap kewajiban tuannya untuk mengeluarkan zakat bagi budak ini. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ajma'u jubar. Binatang ternak yang dilepas itu tidak ada tanggungannya. Wal bi'ru jubar. Sumur juga tidak ada tanggungannya. Wal ma'dinu jubar. Begitu pula dengan tempat tambang barang berharga itu tidak ada tanggungannya. Wa firrikazil khumus. Adapun harta karun itu zakatnya adalah 1/5. Apa makna hadis ini? Al-ajma'u jubar. Binatang ternak yang dilepas itu tidak ada tanggungannya. Dan tentunya ini berbeda adat istiadat dari satu masa ke masa yang lain, dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Artinya apa yang dirusak oleh binatang ini, maka pemilik hewan ini tidak bertanggung jawab selama dia melakukannya seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Ingat, adat istiadat ini berlaku, ya. Seperti pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab ini juga nanti mengenai barang temuan. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan domba yang tersesat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huwa laka aw lidhib. Domba itu milikmu atau untuk serigala. Artinya kalau tidak kamu ambil, dia akan dimakan serigala. Maka silakan ambil jika menemukan domba yang tersesat. Kemudian sahabat ini bertanya, bagaimana dengan onta yang tersesat? Maka Rasulullah mengatakan, apa urusanmu dengan onta tersebut? Dia akan berusaha pulang dan ditemukan oleh tuannya. Karena keadaan onta itu berbeda dengan keadaan domba. Domba di padang pasir, kalau sudah kemalaman, pasti dia akan menjadi mangsa serigala. Tapi kalau onta, dia badannya kuat, kulitnya keras, sehingga serigala nggak doyan. Kalau berani gigit onta bisa patah giginya. Pernah lihat video predator? Singa, harimau
serigala, ngejar rusa, ngejar kijang, ngejar banteng bahkan, tapi kita tidak pernah menemukan video singa mengejar onta. Ya, onta itu kuat karena makanannya pun yang kuat-kuat, makanannya yang keras-keras. Pernah lihat video sekerumunan onta di padang pasir, digembalanya di padang pasir, makannya apa? Pasir. Lihat rumput gak? Gak terlihat rumput, tapi gede-gede badannya. Ya. Makanannya yang keras-keras, rumput berduri dimakan oleh onta. Biji kurma, siapa yang kuat ya menggigit biji kurma? Nggak ada yang kuat. Onta bisa makan biji kurma, binatang lain nggak ada yang bisa. Singa pun nggak bisa makan biji kurma. Maka bukan hanya tulangnya yang keras, kulitnya pun keras. Ustadz Ana waktu belajar di Yaman, orang sana kan nggak makan jerohan, nggak makan kikil, ya, nggak makan ceker. Jadi kalau ada yang nyembelih ayam, kawan-kawan kita dari Indonesia ngumpulin ceker itu, kan gratis, ya, nggak beli, lumayan. Terutama orang-orang Jawa. Jerohan, kulit kambing mereka biarkan diolah, enak. Begitu kulit unta sudah dibumbuin lezat, ya, digigit nggak kuat. Jadi unta jika tersesat maka tidak boleh diambil. Adapun kambing dari hadis ini boleh kita mengambilnya. Boleh kita mengambilnya. Di mana? Di Arab, bukan di sini. Maka adat istiadat harus kita lihat, ya. Nah, di sini kalau ada kambing lepas kemudian kita ambil, pasti bermasalah. Ya. Di sana tidak bermasalah. Orang punya kambing ratusan ekor, ribuan ekor. Bahkan ada satu daerah yang uruf adat istiadat di situ, kalau musafir menyembelih kambing, ini kisah Ustadz kami, Ustadz Abu Sa'ad, ya, yang dulu belajar di Pakistan. Ya. Selama perjalanan di Pakistan, Afghanistan, itu orang punya kambing ribuan. Adat istiadat di sana, musafir boleh menyembelih kambing. Karena nggak terasa kambing itu terkurangi satu, bahkan mereka senang bisa memberikan makan kepada musafir, asal kulitnya ditinggal. Karena yang berharga itu kulit sama woolnya, rambutnya, itu yang diambil. Jadi ribuan domba disembelih nggak masalah, asal kulitnya ditinggal. Kalau penjual sate di sana nggak modal. Jadi adat istiadat dari satu tempat ke tempat lain berbeda. Ya, jadi Rasulullah membolehkan untuk mengambil kambing yang tersesat, tentunya tidak berlaku di masyarakat kita sekarang. Adzan ya, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kita lanjutkan. Binatang ternak yang dilepas itu tidak ada tanggungannya. Ini Syekh Abdullah bin Ali Bassam mengatakan selama tidak mengabaikan, pemiliknya tidak mengabaikan. Artinya menjaga binatang tersebut sesuai dengan adat istiadat setempat. Bagaimana memelihara hewan ternak. Karena ada masyarakat yang memang di masyarakat tersebut hewan itu tidak ada yang ditali, dilepas. Tidak ada yang ditali. Mereka menggiring binatang-binatang tersebut jika sore hari. Siang harinya berkeliaran. Ini biasanya di pedalaman ya. Orang yang tinggal di pedalaman masih ada masyarakat yang membiarkan binatang ternak berkeliaran dan memang tidak membahayakan. Binatang tersebut tidak membahayakan ya. Karena tidak ada kendaraan bermotor di masyarakat tersebut ya. Mayoritas orang pergi dengan berjalan kaki. Namun jika di suatu masyarakat yang urufnya adat istiadat dalam memelihara binatang peliharaan adalah dikurung atau diikat, seperti di perkotaan misalnya, orang memiliki peliharaan kambing atau sapi, maka secara umum itu diikat. Maka jika sengaja melepas, kemudian binatang tersebut lari ke jalan raya, kemudian tertabrak mobil sampai menimbulkan kerusakan, atau bahkan luka-luka, atau menimbulkan korban jiwa, maka karena adat di masyarakat kota itu tidak melepaskan binatang peliharaan, maka yang melepaskan binatang peliharaan ini bertanggung jawab. Berbeda dengan di pedesaan, ya, di pedesaan, di pedalaman. Orang pedalaman justru yang tidak biasa di situ motor berkeliaran. Maka yang harus berhati-hati adalah motornya. Kalau motor masuk ke kampung situ, karena di situ banyak hewan-hewan berkeliaran. Maka jika motor lewat di kampung pedalaman tersebut kemudian menabrak
binatang yang memang biasa dilepas, maka justru pengendara motornya harus mengganti rugi apabila terjadi cacat pada binatang tersebut atau kematian pada binatang tersebut, dan pemilik binatangnya tidak bertanggung jawab jika motornya yang rusak. Karena memang adat istiadat di kampung tersebut, binatang peliharaan itu tidak ada yang dikurung dan diikat karena nggak ada yang punya motor. Maka yang masuk ke kampung tersebut memakai motor, dialah yang harus hati-hati. Wal ma'dinu wal bi'ru jubar, dan sumur juga tidak ada tanggungannya. Ketika kita mempekerjakan orang untuk menggali sumur tanpa paksaan, dan dia sudah tahu resiko menggali sumur, maka ketika terjadi kecelakaan, pada asalnya bukan tanggung jawab kita. Adapun apabila kita memberikan pengobatan, ini adalah kebaikan dari kita, namun tidak wajib. Misalnya biayanya mahal dan kita tidak mampu, maka kita tidak berdosa. Kita tidak berdosa. Tentunya membantu sesama muslim apalagi dia telah bekerja dengan kita, itu adalah perbuatan yang sangat mulia, namun tidak berkewajiban. Terkecuali jika kita membohongi dia. Ada tanah yang mudah longsor, kita tidak beritahukan kepada pekerja tersebut, ini mudah longsor. Dan ini berlaku pada pekerjaan apapun yang orang sudah mengetahui resikonya dan sudah sepakat harga jasa orang tersebut mengerjakan, maka jika terjadi kecelakaan, maka bukan tanggung jawab kita. Namun jika kita tidak memberitahu bahaya dari apa yang kita perintahkan, maka kita berkewajiban bertanggung jawab. Wal ma'dinu jubar, begitu pula dengan tempat tambang barang berharga. Ini tentunya menambang zaman dahulu di kawasan-kawasan yang bebas, bukan milik orang. Menambang emas di sungai yang belum dikuasai oleh pemerintah, dan pemerintah memang membebaskan. Ya, zaman dahulu orang menambang bebas saja. Menambang garam. Garam itu ada dua, ada garam laut, ada garam gunung yang diambil dari goa. Goa itu bukan milik siapapun zaman dahulu. Menambang emas dari padang pasir. Bahkan terkadang menambang emas di padang pasir lebih mudah. Karena terkadang emas itu muncul dengan sendirinya di perbukitan atau pegunungan di padang pasir. Maka yang seperti ini tidak pula ada tanggungannya. Wa firrikazil khumus, adapun pada harta karun, maka diwajibkan mengeluarkan zakat 1/5, baik kita menggali atau menemukan begitu saja. Main-main di sungai, kemudian menemukan mahkota peninggalan kerajaan Sriwijaya misalnya, dari emas. Maka sebagai bentuk syukur kita diwajibkan untuk mengeluarkan 1/5 dari
harta yang kita temukan tersebut. Jadi ini sebagai bentuk kesyukur kita juga berbagi kebahagiaan dengan orang-orang miskin di sekitar kita. Karena pasti jika ada kejadian seperti ini akan viral, ya. akan viral. Menemukan harta karun emas sekarung misalnya. Dan harta karun ini berhak dimiliki jika didapatkan dari tanah bukan milik orang. Semisal di laut, kalau tanah sekarang di negeri kita semuanya sudah bertuan. Kalau bukan milik tuan tanah, milik negara. Kalau di negara lain masih banyak ya hutan belantara yang tidak bertuan atau padang pasir yang luas tidak bertuan. Mungkin yang tidak bertuan di sini sungai atau laut, ya. Karena hasil laut itu bebas siapapun boleh mengambil. Hasil sungai itu juga siapapun boleh mengambil. Ikannya atau harta karun yang ada di situ. Seorang nelayan sedang berlayar mencari ikan, menemukan emas, perak dari kapal yang karam ratusan tahun yang lalu, isinya emas murni, berkarung-karung. Dia angkat dari dasar lautan, ya, dibawa ke TPI, tempat pelelangan ikan, emas yang dibawa. Maka berkewajiban untuk dikeluarkan 1/5 dari temuannya tersebut. Jadi harta karun diwajibkan atau dari dalam goa. Dari dalam goa. Ternyata di dalam goa ada timbunan harta karun. Baik, satu pertanyaan saja kita jawab pada malam hari ini. Bagaimana sepeda motor yang kita pakai tapi terkena pajak? Padahal sepeda motor tersebut untuk kita pakai bukan dijual. Hukumnya bagaimana, Ustadz? Iya. Antum sebagai pemilik sepeda motor dan antum tidak bisa mengelak dari hukum pajak ini. Kalau yang bertanya yang bertanggung jawab, ya, yang mana dalam syariat kita tidak ada pajak, ya, adanya zakat. Karena kita tidak bisa mengelak, ya, kita membayar zakat tetap, ya. Kalau tidak dibayar, kita membayar pajak. Kalau kita tidak membayar pajak, kita yang kerepotan, ya. Setiap ada operasi zebra, ya, perjalanan kita pasti terganggu kalau motor yang kita pakai pajaknya mati. Meskipun beredar bahwa polisi tidak berhak untuk menilang karena itu bukan pekerjaan polisi. Polisi hanya melihat kelengkapan, ya. Selama ada STNK-nya berarti itu bukan motor bodong. Ada SIM-nya, motornya lengkap, spionnya ada, lampunya ada. Polisi boleh nggak menilang motor yang pajaknya mati? Boleh nggak? Mana Pak Polisi? Boleh nggak? Boleh. Ada undang-undangnya, boleh. Iya, berarti boleh. Kalau boleh berarti lebih bermasalah lagi, bermasalah lagi bagi kita, ya. Maka kita ikuti undang-undang
yang berlaku, karena kalau kita tidak melakukannya bakal terjadi masalah, akan menghambat aktivitas kita. Baik, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.